Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siswa kelas 5. Bagaimanakah kabar kalian untuk minggu ini? Tetap jaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit, karena sehat itu mahal harganya. Kemudian jangan lupa juga tetap semangat untuk belajar. Karena belajar itu hukumnya adalah wajib. Jadi yang tidak belajar berarti berdosa karena kalian sebagai pelajar. Oke, untuk minggu ini kita masih melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang Rasul Allah Idolaku yang bagian ketiga. Nah, Rasul Allah Idolaku bagian ketiga ini nanti kita akan membahas nabi-nabi. Yang pertama ada Nabi Ilyas, yang kedua ada Nabi Ilyasa, yang ketiga ada Nabi Muhammad. Bagaimanakah cerita dari ketiga nabi itu? Ya, nanti akan kita jelaskan di materi berikut ini. Nah, sebelum kita mulai cerita nabi-nabi, kita menyanyi dulu. Lagunya ya hampir sama ya yang kemarin itu ya, dengan lagu 25 Nabi. Sudah hafal ya atau sudah bisa? Ayo kita nyanyi bersama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itu semuanya nabi, kita orang Islam. Oke, bisa ya? Oke, bagi yang ingin menyanyi lagi bisa dimulai dari awal lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan materi pada kali ini, yaitu tentang Rasul Allah Idolaku. Jadi Rasul itu adalah laki-laki pilihan Allah yang wajib kita percayai dan yang wajib kita ketahui. Nah, kemudian percaya kepada Rasul Allah itu termasuk rukun iman yang keempat. Iman yang pertama itu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah. Kalau yang nomor 5 itu iman kepada hari kiamat, dan nomor 6 iman kepada qada dan qadar. Itu adalah rukun iman. Selanjutnya, Rasul yang wajib kita percayai itu ada 25 Rasul. Yang pada minggu kali ini kita akan membahas 3 Rasul, yaitu Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Muhammad. Kita mulai dari yang pertama adalah Nabi Ilyas. Kalian tahu siapakah Nabi Ilyas itu? Nah, yang wajib kita teladani adalah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas itu merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun. Ya, jadi Nabi Ilyas itu keturunan yang keempat dari Nabi Harun. Silsilahnya, Nabi Ilyas itu mempunyai ayah namanya Yasin. Yasin mempunyai ayah namanya Fanhas. Fanhas mempunyai ayah namanya Alzar. Alzar mempunyai ayah namanya Nabi Harun. Nabi Harun ini juga termasuk nabi yang wajib kita percayai. Yang 25 nabi tadi salah satunya adalah Nabi Harun. Jadi Nabi Ilyas ini masih keturunan dari Nabi Harun. Selanjutnya, Nabi Ilyas itu diutus oleh Allah untuk mengingatkan Bani Israel yang kufur di negeri Baalbek. Baalbek itu sekarang adalah Libanon. Nah, itu adalah tempat dakwahnya Nabi Ilyas. Yang didakwai siapa? Yang didakwai adalah tetap Bani
Israel. Kemudian pada saat Nabi Ilyas berdakwah itu ada raja yang berkuasa di sana, namanya Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini menyuruh dan memaksa Bani Israel untuk menyembah berhala. Nah, salah satu berhalanya namanya adalah Baal. Ini adalah nama berhala yang disembah oleh Raja Ahab. Kemudian Nabi Ilyas itu berdakwah agar kaumnya itu mau meninggalkan berhala. Nah, setelah meninggalkan berhala agar mau beriman kepada Allah. Jadi yang disembah itu hanya Allah saja. Itu adalah dakwahnya dari Nabi Ilyas. Lantas bagaimana tanggapan dari raja itu tadi dan kaum Bani Israel? Ternyata mereka menolak. Mereka tidak mau meninggalkan berhala dan tidak mau beriman kepada Allah. Terus apa yang dilakukan Nabi Ilyas? Nah, akhirnya Nabi Ilyas memohon kepada Allah untuk menurunkan azab. Nah, akhirnya Allah itu juga menurunkan azab. Azabnya berupa apa? Azabnya berupa kekeringan selama 3 tahun berturut-turut sehingga tanaman dan hewan pada mati semua. Karena kekeringan, tidak ada air. Ini adalah azab dari Allah untuk kaum Bani Israel yang tidak mau beriman kepada Allah yang diajak oleh Nabi Ilyas tadi. Nah, kemudian setelah turun kekeringan itu, maka kaumnya Nabi Ilyas, yaitu kaum Bani Israel tadi, menyadari kesalahannya dan berjanji untuk meninggalkan berhala. Jadi setelah kekeringan selama 3 tahun, maka Bani Israel itu sadar, wah ini adalah azab untuk kita. Nah, mungkin seperti itu pemikirannya. Akhirnya mereka menyadari, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Akhirnya Nabi Ilyas itu berdoa kepada Allah untuk mencabut azabnya tadi. Nah, setelah kaum Bani Israel itu berjanji untuk tidak menyembah berhala, maka Nabi Ilyas itu berdoa memohon kepada Allah agar kekeringannya segera diakhiri dan agar segera turun hujan. Akhirnya doa Nabi Ilyas ini dikabulkan oleh Allah, turun hujan dan tidak terjadi kekeringan lagi. Nah, setelah tidak jadi kekeringan atau azab dicabut, mereka kembali durhaka. Nah, ini Bani Israel yang diajak oleh Nabi Ilyas. Jadi ketika ada azab, dia itu berjanji untuk meninggalkan berhala, tapi ketika azabnya dicabut oleh Allah, maka dia kembali lagi menyembah berhala. Terus bagaimana? Akhirnya diazab lagi oleh Allah berupa gempa bumi yang dahsyat. Nah, karena gempa buminya sangat dahsyat, otomatis banyak yang mati. Terus bagaimana Nabi Ilyas beserta kaumnya yang mau beriman pada Allah? Sebelum gempa bumi dahsyat ini, Nabi Ilyas beserta kaumnya yang beriman kepada Allah sudah meninggalkan daerah tersebut. Berarti tidak terkena gempa. Nah, sekarang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Nabi Ilyas tadi? Yang pertama, sabar dalam menghadapi umatnya yang durhaka. Jadi Nabi Ilyas itu sangat sabar menghadapi umatnya yang durhaka. Kita juga harus seperti itu. Kita juga harus sabar dalam menghadapi apapun. Ya, misalnya kita diajak teman, sabar saja. Kita dihina oleh teman, sabar saja. Ya, kita harus bisa meneladani sabarnya Nabi Ilyas. Kemudian pelajaran yang kedua adalah tidak pernah berhenti untuk mengajak umatnya berbuat kebaikan. Jadi Nabi Ilyas itu terus mengajak kepada kebaikan, termasuk kita. Mari kita semua berajak-ajak pada kebaikan.
Tidak usah yang muluk-muluk, yang sederhana saja. Yang diajak ya temannya, mungkin orang tuanya, adiknya, kakaknya, dan lain sebagainya. Diajak untuk berbuat baik, misalnya diajak untuk membaca Al-Quran, diajak untuk sholat berjamaah, diajak untuk bersedekah, dan lain sebagainya. Semampunya. Yang penting kita selalu terus mengajak pada kebaikan. Bisa kira-kira? Pasti kalian bisa. Selanjutnya, pelajaran dari Nabi Ilyas yang ketiga adalah selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Jadi Nabi Ilyas ini berdoanya tidak hanya untuk keselamatan diri sendiri, tapi untuk keselamatan umatnya. Demikian juga kita. Kita itu dalam berdoa jangan egois. Jangan berdoa hanya untuk diri kita sendiri saja. Tapi ya orang tua kita doakan, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa untuk orang tua ya. Itu. Jadi jangan hanya berdoa untuk diri sendiri saja. Itu adalah pelajaran dari Nabi Ilyas. Kita lanjutkan, yang Nabi yang kedua adalah Nabi Ilyasa. Hampir sama ya, Ilyas sama Ilyasa, hanya nambahi A saja. Ya, Nabi Ilyasa siapakah itu? Nabi Ilyasa itu adalah keponakan dari Nabi Ilyas. Ternyata masih saudara. Makanya namanya hampir sama. Karena masih keponakannya. Nah, Nabi Ilyasa itu diberi tugas oleh Allah untuk melanjutkan dakwah Nabi Ilyas kepada Bani Israel. Jadi Nabi Ilyasa ini tugasnya melanjutkan dakwah yang sudah dibangun oleh Nabi Ilyas. Tuh. Kemudian Nabi Ilyasa itu mengajarkan tentang ketuhanan dan keimanan kepada kaumnya, sama dengan Nabi Ilyas. Karena memang ajarannya sama. Nabi Ilyasa itu hanya meneruskan dari ajaran Nabi Ilyas, yaitu tentang ketuhanan dan keimanan kepada Allah. Ini diajarkan untuk kaumnya Nabi Ilyasa. Selanjutnya, Nabi Ilyasa itu mampu memimpin Bani Israel untuk hidup rukun, tentram, dan makmur. Jadi di bawah seruan dari Nabi Ilyasa, ini Bani Israel menurut, ya, manut-manut. Akhirnya karena dia itu atau kaum Bani Israel itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, akhirnya hidupnya rukun, hidupnya tentram, dan hidupnya makmur. Nah ini ya, karena bertakwa kepada Allah, maka hidupnya bisa rukun, tentram, dan makmur. Selanjutnya pelajaran dari Nabi Ilyasa. Jadi ceritanya Nabi Ilyasa ya hanya itu intinya. Intinya adalah Nabi Ilyasa itu melanjutkan dakwahnya dari Nabi Ilyas. Kemudian di bawah kepemimpinan Nabi Ilyasa ini, Bani Israel menjadi rukun, aman, damai, tentram. Kenapa seperti itu? Karena Bani Israel itu bertakwa kepada Allah. Kalau pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ilyasa, yang pertama adalah sanggup meneruskan perjuangan menegakkan agama Allah. Demikian juga kita. Kita itu yang masih kecil ini nantinya kalau sudah besar itu sebagai penerus perjuangan orang-orang yang saat ini sudah dewasa. Jadi kalian nanti sebagai penerusnya. Dan kalian harus sanggup untuk meneruskan, berjuang, menyebarkan syiar agama Islam. Jadi agama Islam ini tidak hanya dipakai untuk diri kita sendiri. Alah, biarkan yang lain, yang penting saya beragama Islam. Tidak boleh seperti itu. Tapi agama Islam itu harus kita sebarkan ke orang lain. Tentu dalam penyebarannya harus dengan lemah lembut, tidak boleh dengan kekerasan. Itu, kita harus sanggup meneruskan perjuangan para pendahulu kita. Kemudian pelajaran dari Nabi Ilyasa yang kedua adalah cakap dalam memimpin umatnya. Cakap itu adalah
mempunyai keterampilan untuk memimpin umatnya, sehingga bisa hidup rukun. Nah, kita itu juga harus mempunyai keterampilan untuk memimpin orang. Karena kita nanti tidak tahu ke depannya kita nanti yang kita pimpin siapa. Yang jelas ketika kita nanti sudah dewasa, pasti kita nanti akan menjadi pemimpin. Minimal pemimpin untuk diri kita sendiri. Lebih-lebih kalau pemimpin untuk orang lain. Misalnya ya menjadi kiai, menjadi ulama, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi presiden misalnya. Tidak menutup kemungkinan kalian nanti juga bisa menjadi presiden. Maka dari itu harus mempunyai keterampilan untuk memimpin. Caranya ya kita asah. Salah satu contohnya berani berbicara di depan orang. Itu dari Nabi Ilyasa cakap dalam memimpin sehingga umatnya bisa hidup rukun. Kemudian pelajaran dari Nabi Ilyasa yang ketiga adalah orang yang taat kepada Allah hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kunci bahagia di dunia dan di akhirat itu sangat mudah. Apa itu? Yaitu bertakwa kepada Allah atau taat kepada Allah. Yang namanya bertakwa atau taat itu adalah menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Itu namanya taat atau bertakwa. Jika kita nanti sudah bertakwa, kita nanti sudah taat, maka kita pasti akan hidup bahagia. Baik itu bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Itu ya. Jadi kita harus taat kepada Allah. Itu adalah beberapa pelajaran dari Nabi Ilyasa. Sekarang Nabi yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ya Nabi kita itu ya. Namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Maksudnya bagaimana? Nabi akhir zaman itu adalah ya setelah Nabi Muhammad ini menjadi nabi, maka tidak akan ada nabi lagi. Jadi kalau pada saat ini ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, pasti itu disebut nabi palsu. Karena Nabi Muhammad itu sebagai nabi yang terakhir. Selanjutnya, Nabi Muhammad itu lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat Nabi Muhammad lahir itu, pada tahun itu ada tentara bergajah di bawah pimpinan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Tuh, makanya pada tahun itu disebut tahun gajah. Selanjutnya, ayah Nabi Muhammad itu bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Kemudian Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim. Apa itu yatim? Yatim itu adalah orang yang ditinggal mati ayahnya. Jadi Nabi Muhammad itu ketika dilahirkan ibunya, maka ayahnya sudah meninggal. Karena ayahnya itu meninggal pada saat Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan ibunya. Maka dari itu Nabi Muhammad ketika lahir sudah termasuk anak yatim. Kemudian setelah Nabi Muhammad lahir, kemudian disusui oleh ibunya. Karena air susu ibunya itu tidak mau keluar lagi, akhirnya Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah. Ini juga hanya sebentar. Dan yang lama, Nabi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ini adalah orang-orang yang menyusui Nabi Muhammad. Kemudian pada umur 6 tahun, Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Apa itu yatim piatu? Yatim piatu itu adalah selain ditinggal mati oleh ayahnya, juga ditinggal mati oleh orang tuanya. Selain ditinggal mati oleh ayahnya, juga ditinggal mati oleh ibunya.
alias yatim piatu itu ayah dan ibunya sudah meninggal dunia semua. Termasuk Nabi Muhammad masih usia 6 tahun sudah yatim piatu. Usia 6 tahun itu ya masih TK itu ya, masih TK besar itu. Itu sekitar usia 6 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, kakeknya ini hanya mengasuh sampai Nabi Muhammad usia 8 tahun. Ya, hanya 2 tahun. Karena ketika Nabi Muhammad umur 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Nah, saat Nabi Muhammad ikut kakeknya, Nabi Muhammad itu diajari untuk menggembala kambing. Menggembala kambing itu ya kambingnya dilepas di padang rumput, kemudian nanti kalau sudah kenyang maka kambingnya itu dikembalikan lagi ya, dikembalikan ke kandangnya lagi. Begitu terus setiap hari. Kemudian setelah itu sejak umur 8 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini nanti mempunyai anak namanya Ali bin Abi Thalib. Itu ya. Kemudian pada saat umur 12 tahun, Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Jadi umur 8 tahun tadi Nabi Muhammad itu menggembala kambing. Umur 12 tahun Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang. Jadi umur 12 tahun ya sekitar kelas 6 ya, kelas 6 SD. Itu Nabi Muhammad sudah diajak berdagang oleh pamannya. Berdagangnya ke Syam, diajari untuk berdagang. Selanjutnya, dalam berdagang itu Nabi Muhammad sangat jujur, tidak pernah berbohong. Jadi kalau mungkin harganya 1.000 ya diucapkan 1.000. Ya, tidak berbohong dinaikkan menjadi 2.000 misalnya, tidak. Tapi kalau harganya 1.000 juga tetap ditawarkan 1.000. Itu adalah kejujuran Nabi Muhammad dalam berdagang. Nah, karena kejujurannya ini, maka Nabi Muhammad ketika muda menuju usia muda itu dipercaya oleh saudagar kaya untuk membawakan dagangannya. Jadi karena terkenal kejujurannya, maka ada saudagar kaya yang membawakan dagangannya itu kepada Nabi Muhammad. Dipercayakan dagangannya itu untuk dijual oleh Nabi Muhammad. Kemudian karena kejujurannya itu Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Selanjutnya Nabi Muhammad itu selain jujur juga termasuk orang yang bijaksana. Ini bisa kita lihat ketika saat para kabilah itu memperbaiki Ka'bah, para pemimpin itu berselisih siapa yang pantas meletakkan Hajar Aswad. Jadi ketika Ka'bah itu diperbaiki, otomatis Hajar Aswadnya kan diturunkan. Nah, setelah Ka'bahnya itu sudah jadi, sudah selesai diperbaiki, maka Hajar Aswadnya akan dikembalikan ke tempat semula. Lah, para kabilah yang ikut membangun atau memperbaiki Ka'bah ini berselisih siapa yang berhak untuk membawa Hajar Aswad ke tempat semula. Karena membawa Hajar Aswad ke tempat semula itu merupakan suatu kehormatan bagi kabilah-kabilah tersebut. Maka Nabi Muhammad muda itu mempunyai ide yaitu meletakkan Hajar Aswad di atas selendang dan pemimpin kabilah memegang di tepinya. Nah, ketika para pemimpin kabilah itu berselisih, maka Nabi Muhammad mengambil selendang, kemudian Hajar Aswadnya ditaruh di selendang, kemudian seluruh kabilah itu memegang tepi dari selendang itu. Nah, dengan demikian maka semuanya itu berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat yang semula tadi. Semuanya puas dengan cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tadi. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad termasuk orang yang bijaksana.
Kemudian seiring perkembangan perjalanan waktu pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, turun surat Al-Alaq ayat 1-5 itu pada saat Nabi Muhammad berkholwat. Berkholwat itu menyendiri untuk bertafakur, berpikir tentang Allah. Ini di Gua Hiro. Kemudian setelah turun wahyu yang pertama, kemudian turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang isinya menugaskan Nabi Muhammad untuk mengajak umat manusia menyembah Allah. Lah sejak turunkannya ayat pertama kedua ini tadi, maka Nabi Muhammad resmi menjadi Rasul. Kemudian seiring berjalannya waktu, tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad melaksanakan haji wada. Haji wada itu adalah haji yang terakhir, karena setelah Nabi Muhammad haji pada tahun ke-10 Hijriah itu, pada haji musim berikutnya Nabi Muhammad sudah wafat. Pada haji wada itu turunlah wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Itu. Kemudian Nabi Muhammad wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Jadi usia Nabi Muhammad itu selama 63 tahun. Kemudian dakwahnya Nabi Muhammad itu selama 23 tahun. Tadi diangkat menjadi Rasul umur 40 ya. Kemudian wafatnya umur 63. Berarti 63 dikurangi 40, 23. Jadi 23 tahun ini Nabi Muhammad berdakwah di Mekah dan di Madinah. Rinciannya di Mekah itu 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Selanjutnya, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari Nabi Muhammad ini? Yang pertama, selalu jujur dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kalian juga harus seperti itu. Dalam perkataan maupun dalam perbuatan kalian harus jujur, tidak boleh berbohong. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang bijaksana. Kita juga harus meniru kebijaksanaan Nabi Muhammad tadi. Kemudian yang ketiga adalah selalu menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kita harus menjauhi perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Kemudian pelajaran yang keempat adalah suka bekerja keras. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang yang bekerja keras. Umur 8 tahun sudah menggembala kambing. Umur 12 tahun sudah ikut berdagang. Nah, makanya kalian juga harus bekerja keras. Sebagai pelajar, bekerja kerasnya adalah belajar yang rajin. Ditambah membantu orang tua semampunya. Itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Muhammad. Nah, sementara itu, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari Nabi Ilyas, dari Nabi Ilyasa, dan dari Nabi Muhammad. Sekian, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.